Kalau di situ Pak, di Kalau di sini boleh. Oh, iya, maksudnya nggak masuk ke dalam ke arah. Silakan boleh. Aduh, kalau di dalam nggak bisa ya? Ya boleh. Tapi kalau masuk ke dalam nggak Nanti bisa. security yang dampingi Pak. Ya kita jaga. Ya udah coba dulu motornya deh. juga masuk Pak ya, agar jadi bukti aja. Monggo. Ya, ya udah, dicoba dulu deh. Ya. Ya udah, masih ya Pak ya? Ya. Dan halo bro, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Setelah kemarin kami dari Baluran dan ternyata masih tutup, di hari berikutnya kami memutuskan untuk menuju ke destinasi lain. Masih di daerah Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi, kami tidak ingin mengulangi kekecewaan kami seperti kemarin. Jadi tadi malam, gue mengulik informasi mencari tempat wisata di Banyuwangi yang masih tetap buka. Dan ada dua opsi, yaitu ke Taman Nasional Alas Purwo atau ke Jawatan Forest. Jadi ikutin terus perjalanan kami di Jawa Timur. Salah satu aja. Berapa? 2 orang ya? Iya. Iya. Rame Pak? Rame di dalam? 16. Kenapa? Oh, ada. Yes. Masih apa ya? Go. Foto. Mau naik Pak, cobain aja naikin. Tuh. Nah, saya polkut juga, siapa tuh sama yang kemarin di Baluran tuh. Pak, makasih Pak ya. Mari Pak. Masuk Pak tuh. Sampai juga. Bisa nggak turun? Turunnya bisa nggak? Turun dulu. Yuk. Iya. Aman? Iya. Iya. Tempatnya di sini. Bebas. Ntar aja muter-muter. Nggak jauh-jauh, ujungnya ketemunya Ketemunya di anak-anak Banyuwangi. Cimahi juga. Cimahi. Anak-anak yang udah biasa ketemu. Tahun dia nggak ketemu kan nganterin. Ya terakhir ketemu kan kita waktu nganterin si Acil. Emang setahun? Iyalah. Emang dia udah Udah sepedaan? setahun. Kita aja udah setahun kan. Oh iya, ya itu udah dari itu terus nggak pernah ketemu lagi. Nah waktu kamu Itu kan nganterin dia terus ke PKN ke Sulawesi sama dia Iya, juga. saya ikut. Pasti lebih dari Iya. setahun. Nonton YouTube juga kan? Jangan lupa Mas Brewok Pengembara. Aku nempel stiker ya, masih muat Ra? Iya di mana aja. Ini dia Pengembara, akhirnya ketemu Bule lagi. Maya. Bule Maya, Brewok Pengembara.
Dan ternyata gue di sini bertemu dengan Yuda, teman dari Bandung yang secara kebetulan dia sedang main juga di Jawa Timur. Dan akhirnya kami bertemu di Jawatan. Di sini dia membantu gue dan Ipan untuk membuat video. Dan secara kebetulan juga tadi kami bertemu dengan Raffi dan Maya, dua pesepeda yang bersepeda dari Jawa menuju ke 0 km di Aceh dan pulang lagi ke Jawa. Tapi sayang sekali kami hanya bertemu sebentar karena hari sudah sore dan kami akhirnya berpisah. Ini adalah malam terakhir kami di Banyuwangi. Setelah mandi dan makan malam, akhirnya kami beristirahat dan bersantai. Karena sepanjang perjalanan, kami diguyur hujan lumayan deras. Dan motor Ipan adalah motor chopper, tidak ada spakbor depannya. Jadi mau tidak mau, kami jalan pelan-pelan. Dan malam ini adalah malam yang lumayan istimewa bagi diri gue sendiri. Karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rencana gue di tahun depan. Mungkin beberapa dari kalian bisa menebak rencana apa yang gue rencanakan untuk tahun depan. Seandainya niat, maksudnya yang pasti itu niatnya, niat untuk diri sendiri. Maksudnya harus ngelakuin berusaha. Amat boy. Konten dulu udah pokoknya. Hati-hati ya. Dan akhirnya misi di Banyuwangi sudah selesai. Dan kami akhirnya berpamitan pulang. Rencananya kami akan melewati jalur selatan. Sepanjang jalan, kami akan melewati jalur tepi pantai. Mudah-mudahan tidak disasarkan oleh Google Maps, karena kami akan melewati jalur yang mungkin jarang dilewati.
Dan di sini kami terkejut dan panik karena jalan lebar yang mulus tiba-tiba terputus dan dihadapkan dengan jalan yang rusak dan berbatu. Ternyata setelah kita paksakan jalan, ini adalah jembatan yang belum jadi. Jadi kami diarahkan menuju bawah jembatan. Dan bisa kalian lihat, ada beberapa kontraktor atau mungkin pengawas proyek yang sedang meninjau proyek jembatan atau jalur lintas selatan. Kami menyeberang melewati jembatan darurat. Dan mungkin hanya ini akses yang bisa dilewati. Karena bisa kalian lihat, di sebelah kiri, jembatan sebelumnya sudah runtuh. Mungkin karena sudah tua atau termakan usia. Hal-hal seperti inilah yang kadang kita lewati ketika mengikuti Google Maps. Kita tidak bisa menebak jalur seperti apa yang akan kita lewati. Justru inilah bumbu-bumbu perjalanan kami. Tidak semua jalur yang kami lewati mulus dan lancar sesuai dengan rencana. Dan ternyata benar, ini adalah jalan yang masih dalam proses pembangunan. Terbukti, terlihat beberapa orang proyek yang sedang melakukan pengecoran. Gunung Seriti. Sebenarnya kami sudah diperingati, tidak boleh melewati jalur ini ketika sudah mulai gelap. Bisa kalian lihat, jalurnya sangatlah gelap dan tidak ada penerangan. Jalannya pun kecil dan sangat berkelok-kelok. Tetapi kami tetap lanjutkan perjalanan, karena diburu waktu dan juga target perjalanan. Dan sialnya, gerimis sudah mulai turun. Akibatnya, kabut jadi menutupi jarak pandang kami. Rasa was-was dan deg-degan selalu menyelimuti hati kami, karena sepanjang perjalanan bisa dihitung kendaraan yang melintas melewati jalur ini. Lampu tembak yang gue pasang sangatlah membantu perjalanan kami, karena motor Ipan tidak menggunakan aki, jadi mengandalkan kelistrikan dari sepul. Jadi lampu depan tidak bisa menyala terang. Dia hanya mengandalkan sorotan lampu tembak dari motor gue. Keapesan kami semakin menjadi. Yang tadinya hanya gerimis, sekarang mulai deras. Dan kami sama sekali tidak menemukan tempat berteduh. Karena tidak mungkin juga kami berhenti di tengah hutan dengan posisi gelap gulita seperti ini. Seakan-akan kami terjebak di jalan ini, karena kami merasa seperti berputar-putar. Setelah dalam hati gue berdoa dan meminta petunjuk, akhirnya kami berpapasan dengan kendaraan lain. Dan di depan sudah terlihat seperti warung dan beberapa rumah warga. Akhirnya kami mulai merasa lega. Tidak terasa, sudah jam 1 dini hari.
Padahal kami melewati jembatan Geladak Perak sebelum maghrib. Dan sekarang kami sudah sampai di Ampel Gading dengan tujuan ke Panjen, dan kami akan beristirahat di rumah Mas Ragil Novianto di daerah Kepanjen. Gue akan sedikit bercerita mengenai pengalaman kami melalui jalur ini. Jika kalian cek di Google Maps, dari Geladak Perak menuju Ampel Gading, kurang lebih ditempuh sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Tetapi yang kami lewati adalah lebih dari 3 jam. Bahkan yang kami rasa bisa sampai 6 jam. Padahal kami hanya berhenti sekali di daerah air terjun Kapas Biru. Dan itu pun tidak lebih dari 2 jam. Karena kami menunggu hujan sedikit agak mereda. Entah itu karena kami sering berhenti atau ada hal lain, tapi yang kami rasa kami sangat lama melewati jalur ini. Dan mudah-mudahan itu hanya perasaan kami saja. Yang penting kami sudah melewatinya dengan selamat dan tidak ada kendala di motor. Bagi kami itu sudah merasa sangat beruntung, karena apabila motor trouble di jalur seperti ini akan sangat menguras tenaga dan pikiran kami.